Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 201. Ya Tuhan, ada seseorang yang melompat turun. Apakah dia tidak takut mati? Itu dua harimau Siberia yang ganas. Bagaimana dia tidak terluka setelah melompat dari ketinggian ini? Mungkinkah pemuda itu seorang seniman bela diri? $10 juta, seseorang rela mempertaruhkan nyawanya demi $10 juta. Namun, dia sedang berhadapan dengan dua harimau Siberia. Pemuda itu hanya mencari kematian. Cukup banyak wisatawan di sekitar yang berdiskusi dengan sengit. Selena berlari ke arah jembatan batu sambil menggendong Kylie. Melihat Jack melompat turun ke dalam kandang harimau, Kylie sepertinya bisa merasakan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Dia berteriak cemas, "Bu, ini ayah. Ayah melompat turun." Selena terlihat begitu cemas ketika dia menyaksikan Jack sedang berhadapan dengan dua harimau Siberia. Itu adalah harimau, bukan manusia, dan ada dua di antaranya. Dari kelihatannya, harimau itu sangat lapar dan ingin segera menyantap mangsa di depannya. Jangan khawatir, Kylie. Ayah akan baik-baik saja, ayah adalah pahlawan. Dia ada di sana untuk menyelamatkan seseorang. Meski sangat khawatir, Selena tetap berusaha menghibur Kylie yang berada di dalam pelukannya. Terima kasih, terima kasih. Jika kamu bisa menyelamatkan anakku, aku akan membayarmu dengan $10 juta. Aku punya cukup uang. Tidak, aku akan membayarmu sebesar $50 juta. Wanita paruh baya itu terus menangis di atas jembatan. Sekarang, setelah dia menyaksikan seseorang turun untuk menyelamatkan putranya, emosinya sedikit lebih stabil. Setelah Jack melompat turun, kedua harimau itu berhenti dan menatap tajam ke arah Jack. Jack tidak berusaha untuk segera meraih anak itu. Sebaliknya, dia menatap bocah lelaki itu dan berteriak kepadanya. "Diam, kenapa kamu menangis? Kamu bukan laki-laki jika kamu terus menangis." Awalnya, anak laki-laki itu menangis ketakutan. Sekarang, setelah Jack berteriak kepadanya, dia tidak lagi berani menangis, tetapi menutup mulutnya dan terisak dengan pelan. "Apakah kamu mengerti kesalahanmu? Di sana, tertulis untuk tidak memanjat atau bermain, tidakkah kamu melihatnya?" Jack menunjuk papan peringatan di jembatan batu, lalu berkata, "Jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, aku tidak akan menyelamatkanmu." "Paman, aku tahu kesalahanku." Anak laki-laki itu merintih, dia tampak sangat menyedihkan. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi kehilangan kendali, dan menangis lagi dengan keras. Persetan, pria ini mencoba memberi pelajaran kepada anak itu, dalam situasi seperti ini. Meskipun metode pembelajarannya adalah pendekatan yang tepat, mereka berdua akan segera mati. Apa gunanya memberikan pelajaran kepada anak itu sekarang? Sejumlah wisatawan merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kedua harimau itu mengangkat kepala mereka perlahan dan meraung ke arah Jack. Suara auman kedua harimau itu membawa kehadiran penguasa yang mendominasi. "Kalian binatang, jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian, maka menyingkirlah dariku. Di mataku, kalian hanyalah seekor anak kucing kecil. Kalian tidak akan bisa membunuh seseorang yang ingin aku selamatkan." Mata Jack berubah serius, niat membunuh yang mengerikan melintas di matanya. "Tuan yang baik, lihat ke arah sana. Ada beberapa tanaman merambat di sana, cepat bawa anakku dan lari ke sana. Kamu dan anakku bisa memanjat pohon anggur yang menjalar di sepanjang dinding batu dan akan membawamu ke jembatan ini." Wanita yang ada di jembatan batu mencoba mengarahkan keduanya setelah melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, Jack mengabaikan solusinya dan dengan dingin memandang kedua harimau itu. Harimau saling bertukar pandang, lalu melompat ke arah Jack secara bersamaan. Orang-orang yang berada di jembatan batu menutup mata mereka ketika mereka menyaksikan adegan tersebut. Peristiwa semacam itu terlalu mengerikan untuk disaksikan. Pemuda itu sudah ditakdirkan untuk menjadi mangsa kedua harimau itu. Dua harimau Siberia dewasa menyerang bersama-sama, pemuda itu pasti sudah selesai. Manusia mati demi uang, burung mati demi makanan. Itu karena keserakahannya, demi $10 juta. Oh, tidak, demi $50 juta. Namun, apa gunanya $50 juta jika dia mati pada akhirnya? Bab 202. Kerumunan sangat cemas, cukup banyak dari mereka yang berseru penuh kekhawatiran. Mereka semua mengira, Jack pasti akan mati. Jika hanya ada satu ekor harimau yang menerjangnya, Jack mungkin masih bisa berjuang untuk melawan. Namun, dengan dua harimau yang menerjang dari kedua sisi,
hanya ada satu hasil yang pasti, yaitu kematian. Tanpa diduga, adegan berikutnya mengejutkan semua orang. Mereka semua hampir mengeluarkan mata mereka dari rongganya ketika menyaksikan adegan tersebut. Kedua harimau Siberia yang menerjang pemuda itu ditahan dengan kedua tangan pemuda itu di atas kepala mereka. Harimau itu berteriak dan terus mengaum, serta berjuang dengan sekuat tenaga untuk melepaskan kepala mereka dari cengkeraman tangan pemuda itu. Namun, perjuangan kedua harimau itu sia-sia. Kekuatan pemuda itu, yang menekan kepala mereka sampai ke tanah, membuat kedua harimau itu terjepit sepenuhnya, tidak bisa melarikan diri. Harimau terus berjuang, kaki belakang mereka menendang berkali-kali, sampai menggali dua lubang di bawah mereka, namun itu tidak membantu. Pada saat ini, dua pegawai kebun binatang akhirnya tiba di lokasi. Ketika mereka membuka gerbang besi kandang harimau, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkejut sampai ke tulang-tulang mereka. Ya Tuhan, apakah aku salah lihat? Benar, apakah pemuda ini sekuat itu? Kedua pegawai itu segera bergegas dan berlari untuk menggendong anak itu. Meskipun kedua harimau mulai kehabisan tenaga, mereka masih terus mengaum dengan marah. Bagaimana sekarang? Kedua harimau sangat marah. Jika terus begini, meskipun jika dia melepaskan kedua harimau itu, kita tidak bisa menenangkan keduanya. Kita tidak bisa menghentikan kedua harimau itu untuk menyakiti orang-orang di sekitar kita. Salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Kalian gendong anak itu dan keluar dari sini dulu. Kunci pintunya dengan benar. Jack berbalik dan menginstruksikan kepada kedua karyawan. Tunggu di sini saudaraku, tunggu sebentar lagi. Aku akan mengambil pistol penenang. Karyawan lain segera menyarankan. Itu benar, jika harimau ini sedang tidak marah, mereka akan tetap patuh. Biasanya, kami yang memberi mereka makan, jadi, mereka akan mematuhi kami. Namun, dalam situasi saat ini, jika kamu melepaskannya, mereka pasti akan menyerang. Karyawan lainnya menyela. Kalian berdua banyak bicara. Jika bukan karena harimau Siberia adalah hewan yang dilindungi, aku akan membunuh mereka dengan tinjuku. Keluarkan anak itu dari sini segera, dan kunci pintunya. Jack berkata dengan tegas. Saudaraku, bagaimana denganmu? Salah satunya sangat tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakan Jack. Sungguh pria yang hebat, yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa seorang anak. Selain itu, untuk meredakan kekhawatiran mereka, dia berbohong tentang kemampuannya untuk bisa membunuh kedua harimau itu dengan tinjunya. Orang baik seperti dia, benar-benar sangat jarang ada di dunia ini. Cepat pergi. Jack berteriak lagi. Kedua pegawai itu akhirnya membawa anak itu keluar dan memberikan kepada ibunya yang sudah menunggu dengan cemas di jembatan batu. Jake. Wanita itu memeluk putranya dan menangis sekali lagi. Kali ini, dia menangis karena kebahagiaan. Dia dengan cepat mengingat sesuatu, lalu menatap pemuda yang masih memegang kepala kedua harimau di sana, merasa sangat tersentuh. Adik laki-laki, bagaimana denganmu? Kamu harus tetap hidup. Aku masih harus membalas kebaikanmu. Sudah cukup beruntung dia berhasil menahan kedua kepala harimau. Sayangnya, orang baik tidak berumur panjang. Kata salah seorang pria dari kerumunan. Kedua pegawai kebun binatang ini sedang mengambil senjata penenang. Adik kecil, bertahanlah sedikit lagi. Di atas jembatan, seseorang yang lain menyemangati Jack. Bab 203. Kedua harimau terus berjuang. Berkali-kali, keduanya mencoba untuk mengangkat kepala. Sayangnya, mereka masih dicengkeram dengan erat oleh Jack. Tiba-tiba, Jack melepaskan kepala kedua harimau Siberia itu, dan mundur dengan cepat. Kedua harimau, akhirnya bangkit sambil mengaum dengan keras, dan memelototi Jack dengan marah. Setelah beberapa saat, keduanya sekali lagi menyerbu ke arah Jack. Kali ini, Jack dengan sigap memberikan tendangan kepada masing-masing harimau, dan membuat kedua harimau itu terbang beberapa meter ke belakang. Ya Tuhan! Para wisatawan di jembatan yang mengkhawatirkan Jack mengira dia dalam masalah besar. Mereka tidak pernah mengharapkan Jack mampu mengatasi bahaya sekali lagi. Setelah menendang kedua harimau itu terbang, Jack berbalik dan berlari, tiba di tepi tembok pagar pembatas. Dia kemudian melesat, kakinya mengambil beberapa langkah untuk memanjat pagar pembatas dengan gerakan sederhana. Dengan lompatan yang memukau, dia sudah berada di atas jembatan batu, berdiri di depan semua orang. Kedua harimau itu menerjang lagi, hanya untuk menangkap udara kosong. Kedua harimau baru menyadari, Jack sudah berdiri di jembatan batu, setelah mereka mengangkat kepala mereka. Kedua harimau Siberia dewasa meraung ke arah Jack, yang berada di jembatan batu,
selama beberapa saat, sebelum akhirnya menundukkan kepala dan berbalik. Seluruh aksi Jack, dimulai dari melarikan diri untuk memanjat tembok, hingga sampai di jembatan batu, dilakukan dengan sangat cepat. Kecepatan yang ditunjukkan Jack, membuat banyak dari mereka, melihatnya seolah-olah itu adalah bayangan yang melintas. Setelah hening sejenak, kemudian diikuti dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, kamu adalah pahlawanku. Wanita parubaya itu, segera meraih tangan Jack, dan berkata dengan penuh semangat. Beri aku nomor rekening bankmu, ini adalah janjiku. Kamu sudah menyelamatkan anakku, jadi, aku akan membayar $50 juta kepadamu, sebagai tanda terima kasih. Ya Tuhan, $50 juta. Siapa wanita ini? Dia cukup kaya, untuk bisa memberikan hadiah $50 juta. Risiko besar, imbalannya juga besar. Pemuda ini sedang mendapatkan jackpot. Cukup banyak wisatawan yang memandang Jack dengan kagum. Pertunjukan kekuatan Jack sebelumnya, juga sangat mengejutkan mereka. Nona cantik, suamimu terlalu luar biasa. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apalagi, tinggi tembok pagar pembatas sekitar 3 meter, dan dia bisa naik ke sini, dalam satu tarikan napas. Seorang wanita lain, tidak bisa tidak mendekati Selena. Suamimu sangat luar biasa, setelah menikah dengan suami yang begitu kuat, kamu pasti sangat bahagia. Selena, memberikan sedikit senyum, lalu berkata, dia sudah menjadi tentara selama 5 tahun, dan baru saja kembali dari medan perang. Oh, jadi begitu. Tidak heran dia sangat luar biasa. Mereka yang bertarung melawan musuh di medan perang, dan mampu bertahan selama 5 tahun, jelas bukan orang biasa. Setelah mendengar itu, beberapa orang memandang Jack dengan lebih hormat. Pahlawan perang semacam ini, layak untuk mereka hormati. Namun, tidak satupun dari mereka mengharapkan apa yang terjadi selanjutnya. Jack berkata kepada wanita itu dengan belak-belakan, tidak perlu repot-repot dengan $50 juta. Jika itu demi uang, aku tidak akan menyelamatkan putramu. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan berjongkok, kemudian dengan lembut menyentuh pergelangan kaki anak itu. Setelah mendengar kata-kata Jack, orang-orang yang berada di kerumunan tercengang sekali lagi. Itu hadiah senilai $50 juta. Jumlah sebesar itu, bagi salah satu dari mereka, merupakan jumlah uang yang sangat besar. Namun, pemuda ini menolaknya dengan tegas. Mungkin, itulah arti dari menjadi pahlawan yang mengabdi pada negara. Mendengar kata-kata Jack, Selena juga tersenyum. Selena juga tidak berencana untuk mengambil hadiah uang itu. Lagi pula, alasan Jack menyelamatkan orang, bukan karena uang. Aduh. Anak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, wajahnya menjadi pucat. Aku sudah menelepon ambulan, mereka akan segera datang. Aku tidak tahu, apa ada yang salah dengan kakinya. Kakinya begitu bengkak, siapa yang akan mengetahui, itu mungkin bisa menjadi penyebab penyakit yang serius. Wanita itu melihat kaki putranya, dan menjelaskan dengan ekspresi khawatir. Biarkan aku yang menanganinya, pergelangan kaki anak ini terkilir cukup parah. Jika kita tidak memperbaikinya sekarang juga, bisa jadi pembuluh darah akan tersumbat, dan memperburuk keadaan. Pada saat itu, jika dibiarkan untuk waktu yang lama, sirkulasi darah yang buruk bisa menyebabkan kemungkinan untuk diamputasi. Jack memeriksa pergelangan kaki anak laki-laki itu, lalu bertanya, Jake, kan? Kali ini, akan sedikit sakit, tapi, kamu harus bisa menahannya. Tunggu, apakah kamu seorang dokter? Bisakah kamu melakukan perawatan? Bukankah kamu seorang tentara? Wanita parubaya itu sangat khawatir. Nak, kamu sudah menyelamatkan nyawa putraku, jadi, aku pasti akan membayarmu $50 juta. Namun, tolong jangan bertindak gegabah, atas luka di pergelangan kaki anakku. Retakan. Saat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, Jack dengan cepat meraih kaki Jake, dan menariknya dengan kuat. Kekuatan tarikannya, menciptakan suara yang cukup mengerikan. Aduh. Jake kecil berteriak dengan keras, sesaat kemudian, dia langsung pingsan. Bab 204. Jack berdiri dan menghela napas panjang. Dia kemudian meraih sebatang rokok, dan perlahan menyalakannya, mengisapnya dengan tenang. Namun, alisnya segera melengkung menjadi kerutan, merasakan tatapan dari kerumunan, yang tiba-tiba berubah menjadi tidak normal. Bukankah dia seorang prajurit, yang membunuh musuh di medan perang? Bukankah dia seorang pejuang? Apakah dia mengerti sesuatu, tentang masalah medis? Akhirnya, salah seorang wanita, bertanya dengan perlahan. Bagaimana dia bisa mengerti sesuatu tentang masalah medis? Membunuh dan menyelamatkan nyawa adalah dua hal yang sangat berbeda, kan? Terlebih lagi, anak itu langsung pingsan.
Dia masih hidup, bukan? Seorang lelaki tua berkata dengan nada khawatir. Mendengar kata-kata itu, ibu Jake kecil hampir pingsan karena shock. Dia langsung memelototi Jack. Ada apa denganmu? Anakku baik-baik saja tadi, kenapa dia tidak bergerak sama sekali saat ini? Apakah kamu baru saja membunuhnya? Mungkinkah kamu sudah menyadari, keluargaku sangat kaya, dan berpikir 50 juta dolar terlalu sedikit? Mustahil. Sejumlah orang dari kerumunan menarik napas dalam-dalam. Jika Jack memiliki pemikiran seperti itu terlalu jahat. 50 juta dolar, dan dia masih merasa itu tidak cukup. Tidak mungkin, suamiku bukan orang seperti itu. Selena segera melangkah maju, lalu menghadap kepada wanita itu. Jika dia ingin membunuh anakmu, dia tidak akan melompat ke dalam kandang harimau sejak awal. Menyelamatkan nyawanya, lalu membunuhnya begitu saja. Bukankah itu terlalu berlebihan? Tanpa disangka dan diduga, wanita itu langsung mencengkram kerah Jack dan berteriak, "Aku tidak peduli. Anakku tadi baik-baik saja, dia masih menangis dan bisa berbicara dengan orang lain. Sekarang, dia hanya terbaring di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Aku tidak peduli, aku ingin anakku bangun sekarang juga." Selena tidak bisa berkata-kata. Dia kemudian berdiri untuk Jack. "Hei, wanita, mengapa kamu begitu tidak masuk akal? Suamiku baru saja mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putramu. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal konyol semacam itu? Siapa yang tahu, jika dia melompat turun untuk 10 juta dolar. Wanita itu terkekeh, lalu mengoceh dengan tidak jelas, dia pasti melihatku tiba-tiba menaikkan jumlah menjadi 50 juta dolar, dan menyadari aku dari keluarga kaya. Sekarang, dia merasa, 50 juta dolar terlalu sedikit, dan ingin mendapat lebih banyak. Kamu wanita gila. Ekspresi Jack menjadi gelap. Jika aku ingin lebih banyak uang, tidak bisakah aku meminta dari awal? Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang berlebihan? Wanita itu langsung kehilangan semua gertakannya, merasa kata-kata Jack juga masuk akal. Namun, dia tidak berencana untuk melepaskan kerah Jack. Dia bertanya, "Kalau begitu, beritahu aku, apakah kamu memiliki lisensi medis? Apakah kamu seorang dokter dari sebuah rumah sakit?" Jack terdiam, dia tersenyum pahit. "Meskipun aku tidak memiliki lisensi medis, dan aku juga bukan seorang dokter, tetapi, aku memiliki pengetahuan medis yang cukup baik. Aku tahu bagaimana menyelamatkan orang. Bukankah itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa putramu? Lihat ke sini semuanya." Dia tidak memiliki lisensi medis, bagaimana dia bisa membuktikan bahwa dia bisa menyelamatkan orang? Dia juga bukan seorang dokter, dia berani menyentuh kaki anakku begitu saja. Jika anakku mati, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Wanita itu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan suara lantang, "Semua orang di sini harus menjadi saksiku." Pemuda ini sangat serakah tak terkira. Aku yakin itu, karena dia mengira aku membayarnya sangat rendah. Jack menatap wanita itu dengan tidak sabar, lalu, dia dengan sengaja memindahkan rokoknya ke arah lengan wanita paruh baya itu. Setelah menyadari kejadian di depan matanya, wanita itu sangat terkejut, dan segera melepaskan kerah Jack, kemudian mundur beberapa langkah. "Nak, apa yang coba kamu lakukan? Kamu bajingan, apakah kamu mencoba untuk membakarku?" Jack merapikan kerahnya sendiri, lalu mencibir, "Aku ingin membakarmu. Jika kamu tahu, kerah siapa yang sedang kamu pegang, kamu akan sangat menyesal. Aku menyelamatkan nyawa putramu karena kebaikan, namun, kamu meremehkanku seperti ini." Menyelesaikan pernyataannya, Jack mengisap rokoknya lagi. Lalu, dia melanjutkan, "Putramu hanya pingsan, karena terlalu sakit untuk dirasakan. Kakinya sudah lebih baik, dan saat ini masih sedikit bengkak. Ketika kamu membawanya pulang, cukup oleskan obat antiinflamasi, dan obat penghilang rasa sakit. Kamu tidak perlu datang ke rumah sakit, cukup membeli obat tersebut di apotek." "Kak, kenapa aku harus percaya kata-katamu?" Wanita paruh baya itu mempertahankan pendiriannya yang garang. "Aku akan menunggu orang-orang dari rumah sakit datang dan melakukan pemeriksaan. Apalagi, anakku masih tidak sadarkan diri. Bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang terjadi? Jika kamu ingin menunggu, maka tunggulah di sini sendiri. Jangan buang-buang waktuku yang berharga. Aku ingin menikmati hari liburku bersama putri dan istriku." Bab 205. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Jack akan pergi bersama Selena. "Kamu tidak diizinkan pergi." Wanita paruh baya itu menghalangi jalan mereka. "Aku pikir kamu merasa bersalah, jika tidak, mengapa kamu mencoba untuk pergi?" "Itu benar,
Anak ini baik-baik saja sebelumnya, dan hanya perlu menunggu ambulan. Namun, pemuda ini mencoba memberikan perawatan. Menurut pendapatku, dia hanya seorang dukun yang mencoba pamer, tetapi akhirnya malah menyebabkan kecelakaan. Beberapa dari mereka mulai mengkritik Jack sambil menyatakan jalan menuju kejahatan dibungkus dengan niat baik. Jelas, tidak seorang pun akan percaya seorang tentara bisa melakukan pekerjaan dokter. Kedua pegawai kebun binatang segera berlari. Melihat situasinya, mereka langsung berseru, "Hebat, kakak, kamu bisa memanjat tembok yang begitu tinggi. Itu sangat luar biasa." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jake kecil di lantai. Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Mendengar perkataan pegawai kebun binatang tersebut, wanita paruh baya itu segera mulai mengeluh sambil menangis. Benar, semuanya baik-baik saja sebelumnya. Dia masih bangun tadi, tetapi pemuda ini datang dan menawarkan bantuan. Pada akhirnya, aku tidak tahu apakah anakku masih hidup atau sudah mati. Aku tidak peduli jika anakku mati atau kondisinya memburuk, dia harus memberikan kompensasi yang sesuai. Ekspresi kedua pegawai itu menjadi gelap ketika dia melihat ke arah Jack. "Kakak, kami sudah memanggil ambulan dan sedang dalam perjalanan. Mengapa kamu harus mencoba memberikan perawatan? Kita tidak tahu tentang cedera anak ini. Jika kamu tidak terlatih dalam bidang itu, lebih baik tidak melakukan apa-apa dan biarkan dokter yang memutuskan. Mengapa kamu tidak menunggu kedatangan mereka? Jika aku menunggu, dia mungkin akan segera diamputasi." Jack menjelaskan. Saat itu, ambulan segera datang dan melaju ke tepi jembatan batu, dan para petugas medis dengan cepat berlari. "Syukurlah, dokter ada di sini. Dokter, bagaimana kondisi anakku?" Daerah di sekitar pergelangan kakinya bengkak tadi, tapi kemudian, tentara ini menariknya seperti ini, yang membuat anakku pingsan. Melihat kedatangan dokter, wanita itu menangis dan menjelaskan. "Jangan terburu-buru, coba aku lihat." Dokter memeriksa dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan kondisi anakmu. Dia hanya pingsan, dan akan bangun sebentar lagi. Apalagi, dari apa yang aku lihat, dia pasti telah terkilir parah sebelumnya. Pergelangan kakinya sudah diatur kembali ke tempatnya. Teknik pemuda ini sangat tepat. Apakah kamu yakin?" Wanita itu menelan ludah saat dia menatap dokter dengan mata terbuka lebar. Dokter berkata dengan tidak sabar, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku seorang dokter spesialis ortopedi, bagaimana aku tidak bisa mendiagnosis situasinya? Pergi, segera beli obat antiinflamasi, dan oleskan pada bagian luka kaki anakmu selama beberapa hari. Setelah itu, kaki anakmu akan sembuh. Situasi sebelum ini seharusnya jauh lebih buruk. Jika tidak ditangani tepat waktu, itu akan sangat berbahaya. Jadi, para ahli mengerti, sementara orang awam cuma bisa menuduh." Jack terkekeh, lalu mematikan rokoknya dan membuangnya ke tempat sampah. Maaf, aku telah salah menuduhmu." Wanita itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada malu, "Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku bisa membayarmu. Permintaan maaf sudah cukup, tidak perlu membayar apapun kepadaku. Lain kali, jangan langsung mengambil kesimpulan yang salah dan menuduh seseorang yang berbuat baik."